Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana. Saya berasal dari kelas 4C jurusan Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Haji Hardiansyah LCMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakir dan zuhud. Yang pertama, saya akan membahas tentang zuhud. Secara bahasa, lafaz zahida fihi wa anhu, zuhdan wa zahadatan, yang artinya berpaling dari sesuatu, meninggalkannya karena kehinaannya, atau karena kekesalan kepadanya, atau untuk membunuhnya. Adapun secara terminologis, Ibnu Jauzi yang diringkas dari kitab Minhajul Qasidin bahwa azuh merupakan ungkapan tentang pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain lebih baik darinya. Sehingga zuhud itu bukan sekedar meninggalkan harta dan mengeluarkannya dengan sukarela ketika badan kuat dan ada kecenderungan hati padanya. Namun, zuhud ialah meninggalkan dunia karena didasarkan pengetahuan tentang kehinaannya jika dibandingkan dengan nilai akhirat. Barang siapa yang menjual dunia dengan akhirat, berarti ia zuhud terhadap dunia. Dan barang siapa yang menjual akhirat dengan dunia, berarti ia pun zuhud, namun zuhud terhadap akhirat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan zuhud. Yang pertama, ada seseorang yang zuhud terhadap dunia. Meskipun dia menginginkannya dan hatinya condong kepadanya, dia menahan dan memerangi perasaan tersebut. Inilah yang dinamakan mutazahid, yaitu orang yang berusaha zuhud. Yang kedua, orang yang meninggalkan dunia dengan kemauan sendiri tanpa berperang dengan perasaan cinta dunia. Karena dunia dianggapnya lebih hina dibandingkan dengan sesuatu yang ia inginkan. Ia zuhud terhadap dunia karena melihat akhirat seperti seseorang yang meninggalkan keuntungan 1 dirham demi memperoleh yang 2 dirham. Baik, yang terakhir ada orang yang zuhud atau meninggalkan dunia atas kemauan pilihannya sendiri. Dan ia tidak menganggap dirinya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Dia adalah seperti orang yang meninggalkan tembikar untuk mendapatkan mutiara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya zuhud ini. Mengenai awal munculnya zuhud ini diperkirakan pada abad pertama dan kedua. Awalnya zuhud adalah sebuah gerakan, namun seiring berjalannya waktu, gerakan ini berubah menjadi sebuah ajaran. Dengan demikian lahirlah gerakan zuhud ini yang disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ada dampak ajaran Islam dan yang kedua ada ajaran Nasrani. Namun yang paling dominan adalah dampak dari ajaran Islam. Selanjutnya ada tanda-tanda zuhud. Kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa meninggalkan harta itu zuhud. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena meninggalkan harta dan menimbulkan keburukan itu sangat mudah dilakukan oleh orang-orang yang ingin dianggap zuhud. Banyak orang-orang yang makan sedikit dan hidupnya sangat sederhana, bahkan miskin, lalu tekun beribadah dan mendapat pujian dan predikat sebagai zuhud. Kemudian dia merasa sangat senang karenanya. Hal demikian bukanlah sesuatu yang sia-sia. Secara lahiriah mereka zuhud, namun secara batiniah bahwa jiwanya dipenuhi oleh sifat riya dan ujub. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Selanjutnya ada 3 tanda zuhud yang dirasakan dalam batin seseorang. Yang pertama, seseorang tidak merasa gembira terhadap sesuatu yang ada di depannya, harta dan sebagainya, dan tidak akan sedih jika sesuatu itu tidak ada di depannya. Sebagaimana firman Allah, supaya kamu jangan kecewakan cipta terhadap apa yang terlepas darimu, dan agar kamu jangan gembira terhadap sesuatu yang diberikan kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Yang kedua, seseorang tidak risau jika dicela dan tidak berbangga hati jika empuk. Mendapat pujian atau hinaan sama saja dalam pelanggaran. Yang ketiga, merasa sangat cinta kepada Allah dan perasaan itu membuat ketaatannya menjadi sangat kuat. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan membahas pembahasan tentang fakir. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Kemudian Imam Al-Ghazali mengklarifikasikan hakikat fakir itu dan memberinya masing-masing nama. Hal yang pertama adalah jika orang itu diberi harta, orang itu tidak menyukainya dan orang itu merasa sangat tersiksa dengan harta tersebut, maka orang itu disebut zuhud.
Hal yang kedua ialah orang tersebut tidak menyukai harta walaupun orang itu berhasil memperoleh harta tersebut dengan penuh kesenangan. Tapi orang tersebut tidak membenci dengan harta yang diperolehnya itu, maka ia disebut rela. Hal yang ketiga yaitu orang tersebut diberi harta namun tidak sampai harta tersebut menggerakkan orang itu untuk mencarinya. Tapi orang itu tetap mau mengembalikannya, maka sifat itu disebut qanaah. Hal yang keempat, orang tersebut lemah dalam mencari harta, namun ia tetap mau mencarinya walaupun dengan bersusah payah. Hanya karena kerakusannya, orang ini disebut rakus harta. Yang kelima, orang tersebut tidak memiliki harta sama sekali. Kalaupun ada, orang tersebut masih saja dibilang telanjang kalaupun memakai pakaian. Maka orang itu disebut terpaksa. Al-Ghazali dalam kitabnya banyak memunculkan hadis-hadis yang bagi penulisnya tidak jelas perawinya, menunjukkan keutamaan-keutamaan orang fakir seperti dalam hadis yang ada di dalam buku yang berjudul Ringkasan Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Tertulis bahwa ada sebuah hadis dari dalam hadis lain Rasulullah SAW juga melewatkannya. Orang-orang fakir dari umatku masuk surga sebelum orang-orang kaya dari mereka dengan selisih waktu 500 tahun. Orang-orang fakir yang ikhlas dan tak berkeluh kesah menghadapi keadaannya adalah manusia yang paling utama. Ia tenang dan qanaah dari apa yang diterimanya atas karunia Allah. Karena Rasulullah pernah melihatnya, berbahagialah orang yang mendapatkan petunjuk kepada Islam dan kehidupannya merasa cukup atau tidak menjadi beban orang lain dan puas dengan apa yang ada. Rasulullah SAW melihat sepi, wahai golongan orang-orang yang fakir, berikanlah keridaan dari hati kamu kepada Allah. Pasti kamu akan mendapatkan kebahagiaan dengan pahala kefakiran apabila Anda tidak memperolehnya. Orang fakir yang qanaah dan ikhlas akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang rakus sama sekali tidak mendapat pahala dari kekeliruannya itu. Terangkan bahwa orang-orang yang fakir sabar akan duduk berkumpul dengan dekat dengan Allah di hari akhir. Rasulullah pernah melihat, sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai kunci. Adapun kunci surga adalah mengintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Karena kesabaran mereka, mereka adalah orang-orang yang duduk berkumpul dekat Allah pada hari kiamat. Selanjutnya ada keutamaan fakir atas kaya. Bahwasanya manusia itu menentang pendapat tentang ini. Abu Qasim Al-Junaidi, Ibrahim bin Ahmad Al-Kawassah, dan kebanyakan ulama berpendapat pada keutamaan fakir melebihi kaya. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Atta berkata, orang yang kaya bersyukur yang terdiri dengan kebenaran itu lebih utama daripada orang fakir yang bersabar. Baiklah, di sini saya akan memberi kesimpulan dari pembahasan yang saya bacakan tadi. Dari pemaparan di atas dapat kita petik dan ambil kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan mengenai fakir oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin memberikan kontribusi bagi kita bahwa fakir dalam pandangan sufi itu memiliki derajat yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan orang yang kaya. Orang yang miskin atau fakir dalam pandangan sufi nantinya akan mendapatkan derajat yang tinggi apabila si fakir tadi rela dan ridho dengan keadaan yang menimpanya tersebut. Bahkan nantinya orang fakir itu akan lebih dahulu masuk surga ketimbang orang yang kaya. Adapun mengenai zuhud, di atas dapat disimpulkan bahwa zuhud itu adalah orang yang mau meninggalkan segala kemewahan dan kesenangan serta mau meninggalkan segala kelimpahan hartanya. Dikhawatirkan bila tidak segera mengucilkan diri, menjadikan orang itu lupa dan lalai terhadap kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan perintahnya. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang fakir dan zuhud. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.